Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah, Bunda Solihah masih stay tune kan di sini bersama saya dan Bunda Dewi Irfani. Ya? Baik, Bunda Dewi, tadi kan sudah menarik banget ya apa yang kita perbincangkan. Tadi sampai pada gejala ringan yang mungkin kalau itu dibiarkan itu akan menjadi depresi ya, tingkat levelnya lebih tinggi lagi. Nah, begini Bun, kadangkala kan yang memiliki gejala depresi itu tidak sadar ya Bun. Iya. Nah, terus apa sih yang dilakukan, mungkin support dari keluarga terdekat itu bagaimana supaya yang merasakan gejala ini bisa kembali hidup normal dan merasakan dirinya baik-baik saja gitu Bunda. Iya. Nah, ini memang satu hal gejala khas yang dimiliki oleh seorang depresi, apalagi di gejala awal itu biasanya memang merasanya itu biasa gitu ya, nanti juga hilang sendiri gitu ya. Yep. Memang itu bagus sih ya untuk memberikan motivasi terhadap diri, karena memang segala sesuatu apapun itu namanya di dunia itu semua sifatnya sementara, dan kita tidak boleh mengkhawatirkan sesuatu yang sementara ini gitu ya. Yeah. Cuma kita harus lebih mengamati dan mengenal diri kita, ya harus lebih mempelajari lagi diri kita seperti apa kita ini, karena memang orang itu sangat berbeda. Ada memang tipe orang yang baru muncul gejala awal, dia sudah bisa memberikan self terapi terhadap dirinya sendiri, tetapi ada juga yang memang membutuhkan orang lain ya. Jadi ketika dirasakan ya bahwa diri ini selama 2 minggu ya itu ada emosi intens tadi ya, bahwa selalu merasakan sedih terus menerus ya, kemudian merasa seperti murung dan lebih ke arah terpuruk gitu ya. Nah, itu sudah mulai aware ya, sudah mulai kita itu menyadari gitu ya, bahwa kita sudah memasuki itu gitu ya. Dan alhamdulillah ya kalau seandainya bisa melakukan self terapi, dan lihat juga kepada kita semua juga lebih aware kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu keluarga, mungkin kerabat, tetangga atau siapa, ketika melihat ada orang di sekitar kita yang dia sedih terus gitu ya, kemudian murung terus, intens terus menerus gitu ya. Kalau cuma 2 hari terus bisa ceria lagi gitu kan, itu tidak termasuk ke dalam itu ya, insya Allah. Dan ketika jadi rentang waktunya kalau kita bisa pukul rata itu sekitar rata-rata 2 minggu gitu loh. Nah, ketika 2 minggu itu siapapun yang melihat, mari kita sama-sama apa yang harus dilakukan. Paling tidak dekati, kita lebih empati, kemudian lebih peduli. Kalau kita kesulitan, apa yang harus kita omongin gitu ya, pengen nolong tapi mau ngomong apa gitu ya, dekati saja, pegang tangannya, bisa sambil dirangkul, atau paling tidak ya ketika niatkan dalam diri kita, sampaikan, koneksikan kepada Allah ya. Ya Allah, aku ingin menolong dia ya, tapi aku sendiri nggak tahu caranya, aku pasrahkan semuanya padamu ya Allah. Jangan berpikir bahwa boro-boro aku mau nolongin dia, aku sendiri juga banyak masalah gitu ya. Karena kadang-kadang orang seperti itu. Tapi bukan berarti empati kita baru muncul ketika masalah kita selesai. Justru banyak sekali kejadian ya, bahwa ketika kita tetap peduli dalam kondisi seperti apapun kita ya, itu sudah janji Allah. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, maka Allah pun akan memudahkan urusan kita dunia wal akhirat ya. Justru ketika kita menolong dan membantu orang lain itu adalah salah satu jalan turunnya pertolongan Allah kepada masalah kita juga gitu. Insya Allah seperti itu. Dan untuk teman-teman yang mulai merasakan seperti itu ya, mulai belajar untuk membuka diri. Memang kalau untuk orang-orang yang ekstrovert mungkin tidak terlalu sulit ya, karena dia memang kecenderungannya untuk bercerita ya, eksis, mau
datang ke teman dan sebagainya. Tapi untuk introvert, nah ini harus ada catatan tersendiri ya. Iya. Kalaupun ada dorongan besar dalam diri kita untuk khawatir ini adalah sebuah aib, ini sesuatu yang memalukan, ini adalah ya takut dilecehkan, takut dibully, takut dianggap apa sih kayak gitu aja masalah, semua orang lo punya masalah gitu. Stop ya, stop untuk menjudge diri sendiri seperti itu. Ketika teman-teman merasakan selama 2 minggu itu kesulitan untuk move on dari kondisi sedih dan kondisi seperti itu tadi ya, dalam kondisi terpuruk misalnya kayak gitu, itu sudah tanda-tanda berarti teman-teman itu butuh pertolongan gitu. Maka silahkan membuka diri. Makanya kita ini ya Bunda, mengapa kita membuka rumah konseling ini, betul, Bunda, adalah sebagai bentuk ya kepedulian kita, kepedulian kita membuat wadah agar orang-orang, terutama kadang-kadang yang begini, yang tinggal di lebih ke pedesaan gitu ya, aksesnya sulit gitu ya, untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater gitu ya, ke profesional atau terapi. Mungkin dari segi biaya juga kadang-kadang kan orang terkendala. Ke psikolog itu bisa dibayangkan mahal, Bunda gitu berapa ya, nih ya, ya, pasti mahal gitu ya. Nah, kita ini ya memberi sebuah media ya kepada masyarakat semuanya, bahwa tidak perlu bingung dan mencari kemana-mana. Insya Allah silahkan, nanti di bawah ini ada nomor hotline-nya ya. Kita akan berusaha semampu kita untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman semua yang merasakan sudah tergejala seperti yang saya sebutkan tadi. Iya, Masya Allah. Dan ini 24 jam ya Bunda Insya Allah Dewi. 24 jam. Walaupun tidak terjawab pada saat itu, misalnya ya contohnya ya, di tengah malam Anda merasakan sangat merasa terpuruk sekali gitu, merasakan hopeless banget, merasa sangat frustasi dan berputus asa, dan itu titiknya tuh pada tengah malam, nggak apa-apa, sampaikan ke nomor itu. Insya Allah kita akan semampunya waktu kita gitu ya, ketika itu terbaca, insya Allah akan langsung kita respon ya. Jangan menunggu jam segini gitu ya, ini karena ini kenapa ya kita pada akhirnya mengambil keputusan begitu ya, karena kadang-kadang titik terendah seseorang itu bisa datang di jam berapa aja. Nah, dan ketika itu sendiri, sedang dia dalam kondisi sendiri ya, makanya ini juga buat aware buat semuanya ya, ketika mulai ada gejala-gejala ikutan tadi ya, yang saya sebutkan tadi, gejala-gejala ikutan mulai sudah nggak mau ada respect lagi ke orang sekitar gitu ya. Kemudian pola makan sudah gak karu-karuan, dia kesulitan tidur, dia sudah gak mau bicara gitu ya, gak mau ngobrol sama siapapun, dia menyendiri di kamar dan sebagainya, kemudian merasakan sering lemes, gak punya energi gitu ya, ketika bangun tidur itu sudah tidak ada keinginan untuk melakukan apapun, contohnya seperti itu ya. Nah, itu seperti itu bisa terjadi di jam berapa aja, dan justru itu bisa seringnya terjadi di malam hari. Makanya kenapa kita buka 24 jam itu, agar ya insya Allah bisa tersampaikan kepada kita jam berapapun itu, insya Allah seperti itu. Dan kemanfaatan ini ya Bunda ya, yang memang kita ingin bagi ya kepada masyarakat seluruhnya di Kabupaten Malang, terutama bagi Bunda, remaja putri yang memang tidak dipastikan waktunya, kata Bunda Dewi tadi, bisa muncul sewaktu-waktu perasaan ingin mungkin ada bisikan-bisikan mau bunuh diri, naudzubillah ya, menyakiti orang lain ya, mungkin terutama juga ibu-ibu yang baby blues itu, yang bisa jadi dia akan menyakiti anak yang baru dilahirkannya, naudzubillah ya. Nah, ini perlu teman bicara, kami siap, insya Allah kami siap menemani, mendengarkan dan membantu mencari solusi Anda gitu ya Bunda. Sekali lagi nih Bunda, pertanyaannya banyak ya pertanyaannya. Ini salah satunya, tanda-tanda apa ya Bun bisa dikatakan seseorang itu sembuh dari depresinya?
Nah, tanda-tanda yang muncul ya ketika dia sudah sembuh dari depresi itu satu hal berarti dia sudah kembali kepada fungsi hidupnya. Ketika dia sebagai seorang ibu ya, dia bisa berperan menjadi seorang ibu. Ketika dia mahasiswa, dia bisa kuliah lagi, bisa menyelesaikan skripsinya. Seorang pelajar dia bisa mau sekolah lagi, mau mengerjakan tugasnya dengan baik, misalnya kayak gitu tuh satu hal yang mudah aja itu dia bisa kembali ke fungsinya. Jadi ketika seseorang melakukan terapi gitu ya kepada dirinya kalau yang mampu, kemudian kepada profesional dan sebagainya, tapi ketika fungsi itu belum kembali normal seperti semula, itu berarti belum tuntas ya, harus dituntaskan. Dan ini satu hal ya kepada teman-teman di luar sana yang sudah merasakan dan terkait misalnya akses ya kalau mau datang ke profesional, terkait akses karena sinyal untuk sampai ke kita gitu ya, itu sebenarnya bisa melakukan self terapi. Ya. Ini yang kita tunggu-tunggu juga, Bun. Karena siapapun itu adalah diri sendiri, itu adalah dokter terbaik untuk kita sendiri. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita yang paling tahu siapa kita. Kita yang merasakan ya seperti apa saat ini yang kita rasakan gitu ya. Jadi kalaupun kita sampaikan kepada profesional, karena sudah beberapa kasus ya, beberapa kasus yang datang ke saya, dia sudah datang ke psikolog, ke psikiater gitu ya. Kemudian sampai saat ini sudah bertahun-tahun masih belum menemukan obat atau gitu solusi. Dia juga belum merasakan kesembuhan gitu ya. Nah, itu yang jadi catatan bahwa sebesar-besarnya peran orang yang ada di luar kita itu walaupun profesional sekalipun, tetap peran diri itu adalah yang terbesar dan terkuat untuk melakukan perubahan diri menjadi lebih baik, sehat dan bahagia gitu ya. Dan mari kita amati ya diri kita, mari kita telusuri kembali ya seperti apa kita ya ketika mulai ada gejala awal itu. Jangan tunggu lagi untuk sampai datang gejala-gejala ikutan tadi ya. Ketika mulai itu, karena biasanya orang depresi itu salah satunya dari segi fisik, karena biasanya terapi yang saya lakukan itu karena tubuh kita, diri kita ini ada beberapa aspek ya. Ada ruh kita ya, kejiwaan kita, kemudian ada akal yang nantinya memproduksi pikiran, dan kemudian juga ada tubuh fisik kita ya. Karena kita terdiri dari 3 unsur itu, maka ketiga unsur itu semuanya dilibatkan menjadi satu secara utuh, itu adalah lebih efektif untuk keluar dari depresi. Jadi terapinya itu baik terapi yang dilakukan oleh diri sendiri yang saya pandu ya, kita pandu nanti lewat online, kemudian juga dilakukan untuk misalnya ingin datang ya gitu karena kondisinya sudah sangat merasa butuh pertolongan gitu ya, itu boleh, tetapi tetap ya untuk memperhatikan banyak hal ketiga itu. Jadi terapinya itu adalah tetap di semua unsur ya. Jadi fisioterapi untuk fisiknya, psikoterapi untuk kejiwaannya, spiritual terapi untuk spiritualnya. Dan karena di dalam diri kita tuh menurut trilogi kecerdasan bahwa kontribusi terbesar untuk kita sukses dan bahagia itu adalah kecerdasan spiritual ya 50%, kecerdasan emosi 30%, dan kecerdasan intelektual itu sebenarnya hanya 20% loh. Nah, karena yang terkuat itu adalah kontribusinya di kecerdasan spiritual, maka kecerdasan spiritual itu yang harus menjadi perhatian lebih dulu dan lebih besar daripada yang lainnya. Jadi edukasi dulu spiritual kita sampai mendewasa, nanti insya Allah emosional dan intelektual kita akan terangkat dengan sendirinya. Dan sudah menjadi bukti ya dari teman-teman yang pernah masuk ke dalam fase depresi kemudian sekarang sudah sembuh itu merasakan betul ternyata diawali dengan memperbaiki
hubungannya dengan Allah itu sebenarnya awal dari semua kesembuhan. Masya Allah. Spiritual dulu ya, spiritual, emosi kita akan mudah diobati ketika spiritual sudah sembuh dulu. Intelektual kita juga akan mudah dibawa kepada bahagia, ya bahagia yang sejati, yang sesungguhnya gitu ya. Itu ketika spiritual kita juga sudah beres gitu ya. Seperti ini, jadi harus include gitu, harus include semuanya. Dan tetap spiritual itu adalah yang utama. Dan rasakan ya, jadi ketika sudah bergejala awal itu tadi, kita malah jangan menutup diri ya, kita harus mulai open mind ya. Open mind dari segi fisik, kita harus eksis keluar rumah. Karena kenapa? Sebenarnya dari satu segi fisiknya, orang yang depresi itu biasanya kekurangan hormon yang namanya serotonin ya. Dan hormon serotonin itu didapatkan dari pertama cahaya ya, yang kedua hubungan sosial, kemudian yang ketiga kita berolahraga ya. Olahraga apapun yang kita sukai. Kenapa sih kita harus berolahraga? Kenapa ini penting ya untuk orang yang sudah bergejala depresi itu untuk olahraga? Karena pada saat berolahraga kita berkeringat, itu hormon-hormon bahagia bermunculan. Nah, itu akan membuat kita menjadi merasa lebih baik daripada sebelumnya. Dan ketika merasa lebih baik dari sebelumnya, kemudian itu secara fisik ya. Secara fisik itu kita memberi asupan terhadap kondisi kimiawi tubuh kita agar hormon serotoninnya memproduksi lebih banyak agar kita menjadi lebih baik, lebih bahagia. Kemudian jangan lupa fisik itu hanya 20% loh. Ya, emosi. Ketika kita benar-benar secara spiritual berpasrah diri kepada Allah ya. Jadi ketika kita mulai tergejala di awal itu tadi, jangan dilawan ya. Jangan ditolak. Semakin kita tolak, semakin kita denial, semakin kita tidak bisa menerima kita punya gejala itu, akan semakin kuat dan terinternalisasi malah dalam diri kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Akui. Akui bahwa akui dengan senyum ya. Terima gitu ya Bu ya. Akui dulu. Sebelum terima akui dulu ya. Karena terima tuh ada di level selanjutnya. Step berikutnya. Step pertama adalah akui. Dengan kita mengakui ya nggak apa-apa. Kalau misalnya aku stres, aku punya masalah, siapa sih yang nggak punya masalah? Semua juga punya wajar masalah. Ya Bun ya. Aku juga punya masalah, semua punya masalah. Dan semua insya Allah akan selesai begitu pada waktunya. Kalau sudah selesai ya pasti Allah takdirkan selesai, pasti akan selesai. Kemudian setelah diakui, terima. Ya, walaupun, nah ini kata-kata ya yang saya diajari oleh guru-guru saya juga ya. Dan ternyata kata-kata spiritual itu sangat relevan dengan psikologi dan juga sangat relevan dengan gabungan dari ilmu-ilmu yang lainnya ya. Jadi akui ya, kemudian setelah diakui terima, setelah diterima kemudian kita mencoba untuk berikhlas dan pasrahkan kepada Allah. Karena sebenarnya pasrah itu kan tawakal ya, pasrah ya. Pasrah itu, jadi kita itu sebenarnya akui diri kita itu bahwa kita sebagai manusia itu sangat lemah di hadapan Allah. Sangat lemah di hadapan Allah, kita akui itu ya kepada Allah, agar nanti insya Allah ketika kita benar-benar sudah bisa berserah diri kepada Allah, Allah akan mengintervensi dan terlibat langsung ke dalam sampai proses akhirnya. Bahkan ketika kita totalitas sudah bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan mengambil alih semua permasalahan kita. Ujian dan masalah datang kepada kita itu akan datang kepada kita karena Allah tahu kita mampu. Ketika Allah tahu kita tidak mampu, tidak akan sampai datang kepada kita. Jadi akui, boleh ya ikuti nanti kata-kata saya. Akui. Ya, akui. Kemudian terima. Ya, ikhlaskan. Dan pasrahkan. Boleh kata-katanya disusun dalam sebuah kalimat doa. Misalnya saat ini kita sedang marah kepada siapa gitu ya. Nah, kalau kita marahnya disimpan di kepala kita, ya, kalau disimpan di kepala kita tidak bisa mengukur sebesar apa marah kita, sejauh apa masalah kita, marah kita gitu ya. Itu
seperti snowball itu tadi ya. Yeah. Jadi pada akhirnya itu akan bisa terilis ketika kita sudah mengucapkan kalimat doa yang dipasrahkan kepada Allah. Jadi ya Allah, walaupun saat ini aku merasakan marah, harus spesifik marahnya kepada siapa? Misalnya kalau kepada seorang istri misalnya contohnya gitu ya, kepada suami gitu, nggak apa-apa, sampaikan. Akui karena memang kita merasakan itu, karena itu adalah bagian dari hidup kita, nggak apa-apa. Justru dari situlah awalnya mulai terlepas dan terilis ya. Walaupun saat ini aku masih merasakan marah kepada ibuku atau suamiku terkait dengan karena suamiku seperti tidak menghargai aku, misalnya kayak gitu ya, sampaikan secara spesifik. Aku terima semua perasaan ini. Masuk keterima kan? Aku terima semua perasaan ini ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Aku ridho ya Allah. Dan aku pasrahkan seluruh ketenangan hatiku hanya kepadamu. Jadi seluruh itu semuanya terinclude. Dengan cara seperti itu, apalagi nanti kalau misalnya boleh ya suatu saat saya akan ajarkan titik-titik resonansi akupunktur itu khusus untuk pelepasan emosi ya. Untuk pelepasan emosi itu ditambah diinclude dengan itu tuh akan semakin efektif insya Allah. Dan ketika datang gejala-gejala ikutan yang lain ya, tuliskan di dalam sebuah kertas ya, apa yang kita rasakan pada saat itu. Karena kalau kita tetap di dalam kepala kita tidak bisa mengukur ya sedalam apa rasa ya rasa sedih atau rasa terpuruk itu sedalam apa. Kadang-kadang ketika kita sering kali ini, malah bukan kadang-kadang, pada saya sampaikan kepada klien-klien saya juga, ketika itu dituliskan akhirnya kita bisa mengukur, ternyata masalah itu nggak berat ternyata berat amat. Tapi kalau di sini jadi snowball itu tadi ya, di sini snowball ketika ditulis akhirnya energi kita jadi terbagi. Kalau energi kita fokus kepada masalah kita, semuanya penuh di kepala kita. Tapi ketika tertulis, semua tertuang ke dalam sebuah tulisan, kita akan bisa mengukur, akhirnya muncul mulai ketenangan, ternyata nggak terlalu berat, ternyata nanti saya bisa datang ke sini untuk bisa membantu saya dan sebagainya. Itu terukur akhirnya setelah ditulis. Bisa juga dialihkan ya kepada hal-hal yang menjadi hobi kita, misalnya hobi menggambar, melukis di kanvas, atau menulis misalnya. Karena banyak beberapa kasus ya, orang dalam kondisi terpuruk ya, dalam kondisi sedang banyak masalah, justru itu adalah titik balik dia menghasilkan sebuah buku karya ya, menghasilkan karya sebuah buku. Dari situlah, karena itu pada saat itu memang keterlibatan emosionalnya sedang dalam, itu akhirnya kata-kata yang tertuang dalam sebuah buku itu juga sangat melibatkan perasaan yang dalam, akhirnya bisa mewakili banyak orang. Oh iya benar, ini kayak aku gitu. Dari hati ya Bun ya, soalnya keluarnya dari hati ya, insya Allah mungkin seperti itu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya contoh nih Bunda Dewi, ada ibu itu yang baru melahirkan mengalami baby blues gitu ya. Kalau menurut saya pengalaman ya Bunda ya, sebenarnya banyak sekali loh itu. Iya, sebenarnya banyak sekali karena fenomenanya. tidak terblow up aja. Ya betul. Nah biasanya salah satu yang menjadi obat gitu mujarab itu Bunda, memberikan me time bagi dirinya ya, mungkin jadi seperti tadi Bunda Dewi sampaikan, itu mengalihkan kepada hal-hal yang positif. Kalau misalnya hamil, biasanya bisa mandi lama-lama di kamar mandi misalnya ya, bagi ibu-ibu yang baru punya baby itu kata 1 menit saja itu sudah lama gitu ya. Jadi mungkin perlu me time sekali, waktu aja minta ke suami atau ke pengasuh bayinya, tolong nih dijagain bayi saya 5 menit atau 10 menit, saya mau me time dulu. Me time-nya mungkin dengan menjahit kah, atau dengan hal-hal yang positif gitu ya Bunda, subhanallah. Atau sekedar ini lihat-lihat belanja di Shopee gitu Bun. Sekarang dengan harapan dia bisa dapat harga murah dan dijual lagi, sehingga bisnisnya mulai muncul lagi gitu Bun. Entah apa itu, yang penting positif ya Bunda. Dan juga sebenarnya ya secara psikologis dan juga secara ruqyah ya, secara spiritual kita semuanya sebenarnya
terlalu lemah untuk tidak bertawakal kepada Allah, untuk tidak berserah diri kepada Allah. Dan kita harus memberikan ruang dan waktu kepada diri kita sendiri untuk melakukan kontemplasi atau melakukan perenungan terhadap diri kita sendiri. Apa sih yang terjadi pada diriku? Kemudian memperjelas ya perasaan apa yang sekarang terjadi, kemudian membujuk dan menyayangi, mengajak bicara segala perasaan itu. Kita kalau perlu peluk diri kita sendiri, udah nggak apa-apa ya, ini sebentar lagi juga insya Allah akan selesai gitu ya. Itu peluk diri kita sendiri, peluk diri kita sendiri, hargai diri kita sendiri ya. Kalaupun kita mempunyai perasaan sedih, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita main sedih, sedih aja gitu, sedih, nggak usah pura-pura bahagia gitu, karena segala sesuatu yang pura-pura itu pasti melelahkan gitu, sangat melelahkan. Dan kita setelah itu ya kemudian berserah diri kepada Allah, akui kelemahan diri kita ya kepada Allah, kemudian kita siap ya untuk melakukan strategi dan move on dengan persiapan ya, prepare yang lebih siap daripada sebelumnya. Dan kemudian memang kita juga butuh ya untuk orang yang punya tipe ya lebih motivasi datang dari orang lain itu, memang kita datangi saja ya, kita silaturahmi orang yang memiliki energi yang positif gitu ya, dia punya hati yang tulus, kemudian punya ilmu yang baik, punya ketulusan yang baik, kemudian dia sangat peduli gitu ya kepada siapapun. Kita bisa silaturahmi ya, karena